kata-kata. Ya, beliau ini mengawali karirnya dengan tidak mudah ya, banyak alar rintang yang sudah dilalui, nanti dia cerita sendiri. Dan yang pasti yang membuat saya penasaran, sebelumnya beliau sudah menjadi miliarder dan kenapa mau move ke bisnis ini gitu. Dan di sana juga udah sampai di tadi tadi pagi saya ada kirimkan cuplikan YouTube ya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Ada, kalau teman-teman notice di situ, ketika beliau menikah dikasih hadiah door prize sampai sebuah apartemen. Nah, mantep banget kan? Ya, nanti teman-teman bisa tanya langsung, jangan khawatir, langsung buka mic-nya, buka kamera, langsung ngobrol langsung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Bro Septian. Halo, Bro Halo, Tian. Ko Indra. Pagi, Selamat pagi, pagi. pagi semuanya. Waduh, selamat pagi Unity Oke, semuanya. Luar biasa. Salam kenal ya. pagi. Yang belum pernah Pagi, ketemu, salam Septian. Pagi, kenal. Indra. Pagi Septian, thank you. Iya, Oke, iya. siap. Bro Tian, thank you nih sebelumnya sudah mau sharing Boleh. di Unity ya. Ya, Kemarin siap. itu ketemu ketemu Madam Kartika di ini ya, di Korea ya, Ya, langsung di ditodong. Korea. Langsung ditodong. Langsung ditodong. Oke. Nah, Siap. eh, di Surabaya nih ya sekarang ya. Di rumah ini lagi di rumah Oh, di lagi rumah. ngantor. Oh, di rumah. Jadi ini kita langsung aja ya, langsung ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman pengen tahu, boleh Bro Tian cerita dulu sedikit awal mulanya bagaimana ya. Lalu kenapa memilih MSIG? Ya, Gitu. oke. Silakan. Sal- Oke, thank you Ko Indra. Ya, tepuk tangan buat MC-nya ya. Buat MC-nya tadi, Pak Asep dan Ko Indra. Terima kasih sudah menginvite dan Bu Kartika sudah menginvite untuk sekedar saya pada pagi hari ini saya hanya sekedar sharing, tidak ada niat untuk mengajari atau apapun ya. Karena di sini saya paling junior nih sama dari yang lain nih. Ya, oke bisa tampilin slide-nya sedikit sederhana aja. Saya cerita background saya ya. Ya, kenapa kok saya di industri asuransi? Ya, next, Bu Indra. Ya, saya cerita dulu ya, background saya sederhana ya. Lahir eh, sekitar 38 tahun yang lalu, ya prematur ya kan. Sekolah tidak lulus, hanya tamatan kejar paket C. Karena kenapa? Karena kondisi ekonomi, teman-teman, ya. Bukan karena kondisi saya dari keluarga berada, ya. Dan mau nggak mau pada saat itu saya harus cari pekerjaan. Nah, untuk cari pekerjaan di tahun 2002 dan 2003 itu saya masih SMP. Apa yang saya jalankan? Ya, saya pertama kali dapat penawaran itu di Badut KFC untuk acara ulang tahun. Itu tahun 2002. Karena apa? Karena pada saat itu saya mau kerja nggak punya ijazah, masih SMP, ijazah SD. Kira-kira mau ikut kerja ya nggak ada yang mau terima. Ternyata ada orang yang berbaik hati, aku di muka aku dicoret-coret, ya dijadiin badut pakai kostum, ya dipakai spon dan lain-lain. Enak nggak? Ya gimana? Enak nggak enak? Keadaan panas banget teman-teman ya. Udah dicoret-coret mukanya dipakai pakai make up ya kan? Ya kalau make upnya yang mahal. Nah ini make up alat murah ya kan? Habis itu muka aku jerawatan semua ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses dalam hidup saya ya. Akhirnya 2003 saya beralih di kerja di toko sulap karena bisa part time saat itu. Dan 2023 sampai 2006 saya kerja kerja di toko sulap tersebut. Nah, 2006 ini saya beralih profesi sebagai professional magician. Ya, saya bersyukur di tahun 2006 saya ini sudah punya pola pikir yang berbeda dibandingkan teman-teman saya ya. 2002, 2006 kemarin ya 20 tahun yang lalu itu saya benar-benar eh, ngalamin hal yang dimana saya sadar kalau mau kaya itu sederhana, nggak harus pinter ya.
Kenapa? Ya, saya baca buku Rich Dad Poor Dad waktu itu. Ya, Robert Kiyosaki. Ini kenapa saya memutuskan saya kejar paket C saat itu. Kenapa? Balik-balik. Oh, balik sebelumnya. Nah, saya baca Rich Dad Poor Dad. Nah, dari situ saya belajar. Semakin saya semakin pinter di sekolah, makin saya takut gagal. Artinya apa? Semakin pinter, ujung-ujungnya apa? Jadi karyawan. Karyawan. Ya. Betul nggak? Nah, tapi di buku Rich Dad Poor Dad, semakin kamu pendidikannya nggak pinter, yang di mana apa yang terjadi teman-teman? Semakin kamu nggak pinter, artinya apa? Kamu nggak akan takut gagal. Kenapa orang semakin pinter takut gagal? Karena terlalu perfeksionis. Justru kalau mau sukses itu harus banyak gagal. Setuju ya Pak Indra ya? Yes, benar Nah, banget. makanya dari situ saya nggak mau sekolah. Karena sekolah mengajarkan kita ini perfeksionis, nilainya harus bagus, A, B, C, D, F, G. Pokoknya harus bagus. Dan saya jujur ya, Ko Indra, kenapa saya nggak 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 klik sama sekolah sampai saat ini? Bayangin Ko Indra waktu SMP, waktu SMA, ingat nggak Ko Indra? Satu Iya, pelajaran, satu guru, betul nggak Ko Indra? benar. Harus Nah, tahu semua lagi. Ko Indra harus mikir 12. Itu Iya, namanya dikerjain itu. harus bagus semua nilainya ya. Ya kan, dikerjain kan. Lah, itu kok mau gitu loh. Itu namanya kan dikadalin kalau saya ngomong secara kasarnya dikit ya kan. Nah, akhirnya aku berprofesi sebagai magician dan tahun 2006 saya sekali perform waktu itu dibayar 6 sampai 15 juta. Jadi jujur teman-teman, kondisi saya memang dulu sulit, tapi gara-gara saya mau merubah hidup, saya ada kemauan, saya mau belajar, akhirnya hidup saya sudah mulai naik. Nah, 2009 saya sempat manajerin artis, ya salah satunya Romy Rafael, Cherry Bell, ya, itu saya promotornya. Nah, saya sadar teman-teman, apa yang saya lakukan itu adalah eh, sebagai apa ya? Itu hanya cari uang, ya, dapat uang, dapat uang, dapat uang, tapi nggak bisa kaya-kaya teman-teman. Nah, tahun 2012 saya baca buku lagi teman-teman, ya, tentang cash flow quadrant. Nah, ternyata kalau mau kaya teman-teman, itu harus membangun bisnis jaringan. Nah, banyak orang nggak paham. Oh, saya nih sudah kaya, saya artis. Kata siapa? Selama artis itu tidak membangun bisnis jaringannya dia, ya dia nggak akan sukses luar biasa. Dan banyak contohnya ya kan, kita lihat ya, artis-artis yang sudah sukses, makin jaya, itu karena apa? Karena jaringan distribusi CD, kaset, kalau zaman dulu ringback-tone ya kan. Nah, Iya, sama. Kalau mau kaya itu harus bangun jaringan, jangan jualan. Intinya gitu kok Indra. Nah, akhirnya dari situ saya makin sadar. Nah, salah satu cara untuk membangun bisnis jaringan dengan modal yang sangat minim, itu pilihannya cuma dua di dunia ini saat ini ya. Kalau nggak asuransi, MLM, itu aja. Nah, kebetulan saya bergerak di MLM dan lumayan ya bersyukur ya. Saya sudah dapatkan apa yang saya impikan ya. Dan sekarang saya terjun di industri insurance ini. Next, Ko Indra. oke. Nah, kenapa kok saya memilih industri ini, Bapak Ibu? Ya, sekali lagi ya, modalnya sangat minim, income-nya unlimited. Sedangkan di MLM itu ada bonus maksimal mingguan. Mau berapapun Anda hajar, mentok segitu. Nggak mungkin bonusnya bisa 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar sebulan. Nggak mungkin. Oh, Ya, jadi pola bisnisnya sama, tapi income-nya di sana ada ada batasannya. limitednya. Ada Oh, oke. limitednya. Dan saya sukanya di sini, ya, bisnis networking, terutama di asuransi, kita bisa ngajak berbagai macam latar belakang. Kan nggak harus lulusan S1, S2, S3, kan. Yang penting Ya, mau aja, ya kan? Dan bisa dijalankan maupun offline dan online. Tuh.
Ini bisnis yang paling asik. Nah, kalau MLM itu kan stok barang, harus ada gudang, Harus offline, harus ini ketemu. Ya, delivery produk, barang nggak nyampe diomelin, ya kan? Barang expire diomelin. Di sini no expire, ya kan? Kecuali kalau polisnya nggak dibayar ya, lives ya, Bu Indra ya. saya. Iya Nah, benar-benar. nggak usah mikirin delivery, ya kan? Nggak usah mikirin ingredients. Produknya sudah ada semua dan produknya kan bagus-bagus ya teman-teman ya. Ya, 5, ya kita sukanya di sini apa ya? Seperti yang saya bilang tadi, produk finansial, full system. Sistemnya digital, kan sudah ada Orion, sudah ada ada Vega, Pega, dari ya kan? Vega. Ya, Kita sangat bersyukur sekali, ya. Zaman-zaman sekitar 20 tahun, 10 tahun yang lalu, 14 tahun lalu, mungkin masih manual ya, Ko Indra ya. Masih ya paperless ya. masih pakai paper, ya masih bawa paper Paper. kemana-mana. Print dulu, Nah, salah print harus makanya cari-cari itu lagi. makanya dulu Ko Indra saya belum tertarik bisnis insurance Hmm, yang networking. Nah, kenapa saya tertarik? Ya, karena sekarang zamannya sudah berubah, semua serba digital. Seperti ya, itu. Next, Ko Indra. Nah, seperti yang saya bilang, teman-teman, ya. Kenapa orang kaya makin kaya, teman-teman? Karena dia sibuk bangun jaringan. Dan kenapa orang miskin makin miskin, teman-teman? Karena sibuk cari kerja alias cari nasabah. Nah, yang paling tepat yaitu kita bangun dua-duanya, teman-teman. Yaitu bangun jaringan, baru bangun jaringan penjual juga. Itu income-nya bisa double. Seperti itu, Ko Indra. Dan jujur, ini sangat terjawab sekali. Dan saya kaget karena perubahannya sekarang bisnis asuransi sudah bisa 8 generasi. Kalau dulu 2012 sih saya lihat jarang ya asuransi bisa sampai 8 generasi ya, Ko Indra ya. Paling mentok ya 3. masih 2, 3 benar. Nah, makanya Dengan syaratnya. saya dulu nggak tertarik sama bisnis asuransi, Ko Indra, karena ada ada maksimalnya untuk bangun timnya. Nah, enaknya di sini sekarang sangat besar gitu loh. Ya, potensinya Dan jauh lebih besar ya, berlipat-lipat kali. bersyukurnya apa? Ya, MSCG saat ini ya dari kacamata saya terbaik, teman-teman. Kenapa? Produknya unggul, income-nya juga nggak mingguan, langsung harian. Seperti itu. Yes. Next. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya banting setir, teman-teman, ke insurance? Siapa yang nggak mengenal Warren Buffett? Semua orang pasti kenal Warren Buffett ya. Ternyata Warren Buffett itu kayaknya dari bisnis asuransi loh, bukan saham loh. Hmm. Ya Boleh orang cek tahunya kan perusahaan. dia invest saham Iya, ya. banyak Berkshire Hathaway itu perusahaan asuransi sebetulnya. Cuman kan banyak penggoreng-penggoreng saham itu menjual namanya Warren Buffett apa? Pemilik sahamnya Coca-Cola, bener. Tapi asal muasalnya bisnis intinya apa? Asuransi, Asuransi. termasuk properti dan asuransi jiwa, reinsurance, asuransi khusus. Nah, simple Bapak Ibu. Kalau kita pengen sukses luar biasa, kita belajar sama orang yang sukses. Sukses. Nah, sekarang saya tanya, Warren Buffett ini loh, sudah super sukses luar biasa nggak? Ya benar. Lah, simple aja. Kita kan kalau mau sukses cukup apa? Nyontek. Nyontek. Ya. Nah, enaknya kalau di bisnis ini kita itu makin nyontek makin sukses. Tapi Sukses. kalau kita di sekolah makin nyontek makin gagal, dikeluarin di sekolah. Makanya menurutku itu nggak fair, ya kan? Nah, di sini makin Anda nyontek, makin Anda sukses. Nah, kenapa Sukses. kok saya memberanikan move ke sini? Ya, kalau sekelas Warren Buffett aja kayaknya dari asuransi, artinya bisnis asuransi legit dong. Bukan Ya. legit lagi, super legit. Udah terbukti. Iya, dan perusahaannya udah ratusan tahun loh. Seperti itu. Oke, sampai di sini aja, Ko Indra. Siap. Ada pertanyaan?
Nah, mantap. Ya, jadi gue juga baru tahu ya ilmu baru. Ternyata di bisnis networking yang lain itu punya limited juga ya. Tidak serta merta oh sama. Banyak kan yang bilang begitu. Heeh. Bisnis networking kan sama aja. Bahkan mereka bicaranya kan lebih mudah, jualannya lebih mudah, barang ada fisiknya gitu ya. Ternyata itu Oh benar. jadi poin yang tidak plus juga gitu ketika harus ada stok gitu ya, Bro. Oh ya, kalau pas barangnya nggak nyampe, Ya, jadi belum komplain orang. kalau Aku harus ganti stoknya. rugi kok Indra. Nah, ya, padahal errornya di pengiriman misalkan gitu ya. Iya, kayak Iya, iya. kemarin temanku ya, Nah, eh, nggak sengaja pakai pengiriman, tiba-tiba kontainernya kebakar. Nah, yang ganti waduh. rugi siapa? Asuransi Iya, cuma ganti kita. 3 juta, sisanya produknya puluhan juta. Ya nombok deh. Iya, ya. Yang jualannya yang harus nombok ya. Ya kan Heeh. nasabah nggak mau tahu ya. Perusahaan juga nggak Terus mau tahu. bonus paling mentok ya 1 miliar Iya. sebulan. Nggak mungkin bisa lebih dari itu. Oh, udah di cap di situ ya. Sudah. Oke, Intinya, siap. nah enaknya di sini Ko Indra, ini melebar. Semakin kita melebar, memang 8 generasi, tapi semakin melebar, income-nya makin kita gede. Saya Ya, terinspirasi sama satu orang. Ini salah satu top siapa earner tuh? income di dunia. Oke. Namanya, ini ya ini salah satu MLM tertua di dunia ya, namanya MW. Ya, saya bukan Wait. promosi MW ya. Itu ada salah satu legend leader, income-nya 1 tahun itu 1 triliun. Us. Nah, kok bisa kok Indra? Karena dia melebar, Jadi dia bukan gedenya binary. melebar. Iya. Iya, income-nya. Jadi melebar ini bagusnya apa? Income-nya unlimited. Oke. Iya ya, gua tahu Kalau banyak banyak MLM itu binary itu sistemnya hanya binary, cuman benar. mentok. Kalau binary itu Benar. mentok. Banyak Itu sih Pak Indra. sistemnya itu binary itu teman-teman mungkin tahu dulu tuh zaman zaman 2000-an awal tuh MLM booming ya. Mhm, Jadi harus mhm. harus dua kaki itu harus sejalan terus tuh, Ya, membentuk piramida betul. sempurna gitu Tapi ya. kan ada maksimalnya. Ya, Jadi karena itu bonusnya ada dibatasin. mentoknya. Iya. Jadi Bisa sebenarnya nggak dapat income puluhan miliar sampai ratusan miliar? Nggak bisa. oh nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya menariknya di kita insurance itu bisa melebar, benar nggak bro? Melebar dan 8 Melebar dan generasi. dalam. Ya. Nah, Oh. itu Ko Indra. Jadi Jadi berlipat-lipat semakin kita kali ya. melebar ya makin unlimited. Kalau di binary nggak bisa. Iya. Jadi Jadi bersyukur harus jaga teman-teman itu yang terus. sudah ada di bisnis ini gitu loh. Apalagi di MSIG ya, Ya. kompensasinya mendukung, ya kan? Sistemnya sudah ada, tinggal diikutin aja, tinggal nyontek. Tinggal nyontek lah ya intinya ya. Nah, ini padahal kesukaan kita waktu SD, waktu SMP loh, waktu ujian, Pas nyontek sekolah kan. ya, pengennya nyontek ya. Iya. Ini udah Nah, pas malah pas lagi yang bisnis disuruh konyolnya nyontek Ko boleh. Indra, saat di bisnis nggak mau nyontek, kan namanya dodol Ko Indra. Aduh, pakai cara sendiri lagi. mungkin mungkin Bener, udah ketanam nggak boleh nyontek kali. Padahal iya. harusnya nyontek. Harusnya nyontek. Lah kan Harusnya simpel. Kalau nyontek. mau sukses ya di Unity kan harus ngikutin Bu Kartika kan. Benar-benar banget. Loh Contohnya iya udah kan. ada salah satunya Dan Brotian di sini ya. masa nyontek sama masa punya pemikiran sendiri ya kan. Loh, Iya. waktu di sekolah pengennya nyontek, di bisnis nggak pengen nyontek. Aduh Tuhan, kebalik aku bilang. Iya. Padahal dapat duit di sini begitu nyontek dapat duit lebih banyak ya. Iya. Di sekolah cuma dapat kertas, ayo. Dapat nilai supaya nggak Dapat diomelin aja. rapor. Oke. Rapor pun ditukar kan nggak ada duitnya juga. Seperti Iya, itu iya, Pak iya. Indra. Benar. Mantap. Nah, next nih, Brotian Hmm. kan di sini luar biasa ya, udah miliarder juga, udah kemarin itu kalau nggak salah tahun lalu yang saya ingat ya penjualannya sempat sampai Hmm. 3 miliar atau 4 miliar gitu ya. Nah, selain itu sejauh ini di MSIG udah ada penghargaan apa aja nih? Atau apa aja sih yang udah diperoleh di MSIG, Brotian? Waduh, saya nggak terlalu ngingetin ya. Nah, Cuman waduh, yang pasti aku masih baru ya, Ko Indra ya. ya, Di industri ini terutama ya saya masih belajar ya karena ya butuh waktu ya. Apalagi di dunia keuangan ini kan harus detail, jangan sampai mis-selling ya kan, misleading ya kan. Kita pengen berikan yang terbaik. Ya sebetulnya tahun ini saya mau ngegas sih gitu loh. Baru mau ngegas tahun ini. oh, masa, eh,
mau ngegas lagi malah ya Kemarin tahun ini ya. kemarin masih belajar kan, masih baru pindah ke sini kan 2024 kemarin. Iya, iya. Bisa Masih aja baru. nih Grotian nih merendah di atas bukit istilahnya ya. Padahal kan Loh kemarin bener tuh gini, masih baru. kemarin pas award kan bareng tuh, duduknya di paling depan. Sebelahan kan sama saya. Terus saya lihat kan bolak-balik naik panggung terus padahal. Yang duduk di depan mah yang jagoan semua tuh. Nah, gue lihat kan ada berapa kali, ada yang lu naik, ada yang istri naik. Heeh. Nah, gue pengen tahu nih, di sini jalanin bisnisnya nih bareng-bareng dari dulu apa gimana nih? Ya dari dulu saya selalu bisnis bareng sama istri, maupun di MLM maupun di sini supaya jalan bareng. Oke. Seru, kalau jalan bareng seru dan enaknya apa, punya income sendiri-sendiri. Jadi saya nggak perlu kasih bulanan lagi. Oh gitu. Dia udah langsung dikasihnya sama Iya, MSIG gitu ya. iya Jadi lah. Itu namanya book smart, bukan book box hard. smart ya. Oke. Heeh. Nah, ketika jalan bareng ini kan ya pasti banyak ini juga ya. Ada mulai jadi lebih deket, tapi di satu sisi jadi lebih tahu gitu ya. Gimana caranya tuh biar biar jalannya mulus terus, akur terus kasarnya gitu. Kalau akur terus, yang pasti kan harus satu visi dulu ya, punya Ya, satu tujuan yang sama. Ya, yang bikin nggak cocok itu kan beda visi gitu loh. Jadi kita ya. harus pinter-pinter nyamain tujuannya, goalnya pengen apa tahun ini, pengen apa, supaya kerjanya bareng-bareng, jangan diem-diem gitu loh. Jadi tiap hari bahasnya kerjaan terus dong? Enggak ya? Enggak, lebih Enggak dong, iya. enggak juga. Cuma lebih kalau sekarang sih saya sejak sejak punya anak Ko Indra, saya lebih banyak Ya. full time parenting, part Oke, time full bisnis. time parenting. Ya. Nah, waktu saya belum married, ya saya ngegas di bisnis. Nah, tapi anak-anak udah mulai gede, ya sekarang Ya, aku mau ngegas temenin lagi. mereka lah ya. Ya, Betul, temenin karena kan awalnya temenin mereka usia, dulu. Ya, betul kan usianya anak saya kan masih kecil-kecil, jadi butuh ya aku memanfaatkan memanfaatkan golden momen itulah. years-nya lah. Benar, Iya, benar. karena Yes. waktu kan nggak bisa diputar kembali. Ya, ya. Kalau kita Memorable-nya itu mahal. ya, tahu-taunya anak udah gede aja bajunya dulu udah nggak muat kayak gitu ya kalau yang masih kecil-kecil ya. Nanti anakku kalau udah SMP pasti punya dunianya sendiri kan, gitu loh. Jadi Benar. saya agak mengalah sedikit gitu loh. Sejak punya anak, saya berusaha berusaha full time parenting aja. Jadi bagi Antar waktu benar-benar sekolah. gitu ya. Bagi Heeh. waktu benar-benar gitu ya. Siap kan cari duit buat keluarga, masa keluarga ditinggalin ya? Iya, dan enak kan Ya, kerja ini kan waktunya fleksibel. yes, Suka-suka. Mau mantap. online bisa, offline juga bisa. Iya, Seperti iya. itu. Oke, thank you. Teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya, jangan sungkan. Jadi bisa di chat, bisa juga langsung di ini. Coba saya cek bentar di chat ada nggak ya? Selamat pagi. Oke, nah tuh Pagi. muncul. Thank you, Sam. Iya, Aku yang iya, mau iya. tanya. Gimana? Penasaran. Tanya apa? Banyak. Yang pertama, Sam. Oke. Heeh. Kenapa kok istrinya cakep? Oh, salah ya? Jangan banyak-banyak, nanti hostnya nggak ada pertanyaan loh kalau banyak-banyak. Oke, oke. Nah, Enggak, bercanda. Oke, Sam. terus, Yang pertama gini. Septian ini kan di bisnis jaringan, di bisnis MLM ini udah gede banget. Income 1 miliar sebulan itu nggak main-main ya. Udah di level miliarder lah ya, sampai kamu bisa merit kasih apartemen gitu ya. Nah, kalau mau dibilang tadi bisnis jaringan ini harus ada barang jualannya. Tetapi mau dibilang itu juga bukan bisnis kayak orang bankers, kayak Cici dari bankers yang punya big case. Tapi begitu Septian masuk ke bisnis ini, kok big case jualannya? Mindset apa yang dibuka ke nasabah? Udah gitu ya, dari kamu nggak jualan yang tadinya ada barang, ke jualan yang virtual nggak ada barangnya nih, masa depan. Cara kamu untuk membuka mindset orang gitu ya, sampai orang mencintai Septian gitu. Dan yang kemarin Cici lihat baru closing 1,6 miliar, timnya Septian teman-teman premi loh. Gitu ya. Jadi luar biasa dan buat teman-teman tahu Septian ini dulu di MLM ini leadernya Andreas justru. Secara garis hierarki gitu ya. Luar biasa banget. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah siapa yang bawa kamu ke bisnis ini yang buka mindsetnya? Oke, pertanyaan Ya, yang bagus sip. sekali. Tuh, nanti nggak kebagian soalnya katanya. Oke, sudah.
Jadi yang kenapa istriku cantik ya itu kan selera, betul ya Ko Indra ya. Ya, Sekali seumur hidup Ko Indra. Siapa, Bro? jangan sampai salah gitu ya. Iya, ya memperbaiki keturunan juga. Istriku tinggi loh, aku pendek, ya kan? Kenapa Nah, kok mau? Ya aku bisa hipnotis, itu aja yang oh membedakan. iya kan magician Enggak, tadinya ya. bercanda. Enggak. Tetap apa ya, kembali lagi ya. Kenapa kok pasangan saya mau sama saya? Karena visinya jelas. Kalau visi jelas, orang pasti ikut kita. Sama juga ketika kita ngomong ke nasabah. Paham ya? Jadi kalau visinya jelas, kita bisa mengkomunikasikan yang jelas kepada nasabah. Nasabah itu akan follow kita kok. Nah, cuma kadang kita itu cuman asal-asalan. Tanda kutip ya, sorry ya. Kita ini fokusnya apa? Ngejar komisi, bukan kejar kebutuhannya mereka. Kalau kita bisa menyampaikan visi dan kebutuhannya mereka, mereka pasti ambil kok. Nah, kebanyakan orang-orang ini, kebanyakan agent pada umumnya nih ya, kebanyakan ya, yang saya lihat ya kan, closing. Kalau aku lebih baik eh, dikit tapi quality gitu loh. Ya memang butuh waktu, nggak bisa instan. Tapi saya lebih senangnya apa? Kalau saya main besar, ya berikutnya itu dapat besarnya lagi lebih gampang. Itu sih Bu Kartika. Terus pertanyaan ketiga apa lagi ya? Tadi aku, Tadi cara ini loh, cara menyampaikan produk ke nasabah loh. oke. Saya simpel karena jujur Bu Kartika, sejak jadi sebelumnya kan tahun 2020 saya sempat di toko sebelah ya di Aksa. Saya suka sekali waktu itu yang saya jual adalah asuransi kesehatan ya. Apalagi tradisional ya. Itu murahnya minta ampun ya. Laris manis kacang goreng luar biasa. Tapi nggak enaknya apa? Ya kalau klaim di belakang kan, apalagi rembes Ko Indra, Bu Kartika. Hmm, Nah pas kalau ditolak, wah pusing kepala. Ya saya merasa waktu itu pola pikir memang jualan murah itu enak. Kalau dapat orang yang tepat ya. Tapi kalau dapat orang yang nggak tepat, nasabahnya yang brengsek, ya kan susah. Ngajaknya berantem kan. Nah, dari situ aku makin sadar. Ternyata main di kesehatan itu eh, uangnya juga besar, tapi pressure-nya juga besar. Kenapa? Ya, semakin kita banyak nasabah yang kita layanin ya, kesehatan, makin ya kan makin makin banyak yang banyak kita klaim. service. Ya, Apalagi kalau nasabah itu nggak keluar-keluar rumah sakit, waduh kita ini kayak call center, ya kan? Nah kalau rembes itu kan tebak-tebakan buah manggis, Bu Kartika. Tiba-tiba surat apa rembesnya ditolak. Nah itu kan itu itu saya bebannya anggap ada di sebagai kita. Ya. pembelajaran ya. Nah akhirnya di 2023 saya itu dipresentasi sama Pak Hadi Winata, orang Surabaya. Pak Adi Winata itu tadinya itu tim saya di Aksa, Bu Kartika. Nah, ternyata Hmm, Pak Hadi ini pindah duluan ke MSIG yang rekrut Pak King, Pak Chandra itu loh, yang di Surabaya. Nah, 2023 saya diprospek sama Pak Rangga, gini. Nah, saya mulai terbuka adanya produk SPI, Ko Indra. Wah, ini enak ini, bisa main gede. Ini yang tak cari-cari, gitu loh. Kenapa? Kita kita ini kan hidup kan sekali. Kalau bisa besar, kenapa kecil? Betul nggak? benar. Dan jujur, kalau kita main di kesehatan, itu red ocean. Betul nggak, Ko Indra? Semua Ya, perusahaan udah pasti udah main di situ. berbondong-bondong Benar. rebut-rebutan. Punya aku lebih bagus. Nah, ada satu, ya saya belajar dari Bu Kartika. Kenapa kok orang banker itu sakti-sakti ya, jualnya bisa bikes-bikes. Ya karena main produk yang larinya ke produk-produk investment. Nah,
Saya melihat kalau dari banker saja bisa jual premi gede, lah kenapa kita nggak bisa? Itu pola pikir saya, Pak Indra. Yes, benar banget. Karena sama aja yang dilakukan bankers itu sama yang dilakukan kita ini sama. Yang membedakan dia di bank, kita ini nggak di bank gitu aja. Nah, Tinggal kalau kita dia berani. bisa, kenapa dia nggak bisa? Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Yang penting kan kita punya record jejak satu ya. Kita kalau mau nawarin prospek satu, kita jangan pernah punya utang sama prospek itu. Kalau punya utang, Anda mau cerita apapun nggak akan didengar. Jangan dipercaya, benar. Mau utang 100.000, mau utang 50.000, Anda punya record jelek keuangan, selesai udah. Anda mau jual apapun nggak akan laku. Nah, gimana Pak Septian bisa kenal orang-orang level up? Ya kebanyakan dari mana? Jalan pagi Ko Indra. Jadi di komplek apa di mana kenal gitu Komplek. ya. Kan dia kan tanya kerjaanmu apa? Aku di Sumitomo, aku bilang gitu. Di bidang apa? Wealth transfer. Aku cuma bilang gitu aja Ko Indra. Mindahin kekayaan nggak kena pajak, aku bilang gitu aja. Kok baru denger ya? Iya, Nah, jadi itu mau cari dengar lebih lanjut gara-gara. ya. Iya. Heeh. Itu yang saya lakukan, Bu Kartika. Apa itu Tian? Wealth transfer. Jadi ada cara baru memindahkan kekayaan tanpa kena pajak dan legal loh ya. Dan ini bukan abu-abu. Bisa dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk dolar. Aku cuma ngomong gitu aja Bu Kartika. Iya, Kayak langsung gimana sih? hooknya Nah, langsung baru. dapat. Dan saya nggak ngejar-ngejar Bu Kartika. Boleh nanti kapan kita atur waktu ketemu ya. Saya tukar WA. Habis itu aku nggak follow up lagi. Nanti dia kan, Tian, yang kemarin kamu mau jelasin aku. Oh iya, iya. Nanti ya, aku masih sibuk nganter anakku. Jadi, saya bener-bener bukan yang ngejar-ngejar nasabah ya. Saya bikin nasabah ngejar saya. Iya, jadi dia yang pengen Iya, jadi tahu kita itu ininya gimana nih, pengen harus transfernya jual gimana. mahal. Harus jual mahal. Ya kan? Ya kan? Kalau kita Iya. jual murah, ya ending-endingnya apa? Ya kita tanda kutip ya, agent pada umumnya gitu loh. Jadi kita harus benar-benar elegan, postur kita harus ada, dan jangan ngejar-ngejar. Kita harus Iya. ada stay cool-nya. Sing penting yakin ya. Nah, penting yakin. Loh kenapa saya yakin Ko Indra, Bu Kartika? Lah karena produknya unggul aja. Saya cuman terakhir begitu saya jelasin produknya, company profile, saya cuman bilang, Pak, Bu, cek dulu di tempat lain. Kalau ada ini, Ibu boleh silakan ambil di tempat lain. Jadi malah saya sodorin yang lain dulu. Ya, dia boleh compare gitu ya. Iya, cek dulu. Kan ada si ngomong si A ini bisa, si B ini bisa. Coba. Kalau ada yang lebih bagus dari ini, saya bilang gini, Bu Kartika, saya pasti ikut. Saya juga pasti ikut. Tapi nyatanya nggak ada. Dan kebetulan, Bu Kartika, mereka pada ngecek semua nih, di brand A sampai bank, macam-macam lah. Iya, ya punyamu paling bagus. Gitu udah selesai. Itu closing udah. Jadi saya nggak pakai cara ribet, pakai cara simple aja. Gitu. Mantap, mantap. Maklum Bu Kartika, saya lulusan paket C kan, jadi nggak rumit gitu loh. Ya, makanya saya bilang nih merendah terus dari tadi Keren ya. banget, iya. Merendah di atas bukit. Merendah di Keren. atas Thank bukit you, tetap Sep. tinggi. Ya. Siap. Thank you, Bro Tian. Emang bener banget ya, Bro Tian. Teman-teman juga ya. Jadi waktu itu Pak Herman pernah cerita di awal MSIG jalan, saingan kita itu ya masih teman-teman sesama MSIG gitu kan. Terus begitu udah berjalan berapa tahun, saingan kita udah sesama agensi. Sekarang saingan kita, Bro Tian, tahu nggak? Adalah orang di luar MSIG yang tetap masih jualan produk MSIG. Karena nggak ada di tempat lain. Betul. Gitu.
Nah, lanjut nih bro. Dengan prestasi di MSIG yang tadi lu bilang masih belajar, terus baru mulai gitu. Tapi sebenarnya prestasinya luar biasa. Sudah sangat terkenal Bro Tian dan istri ya. Nah, pasti ada dong tawaran dari tempat lain. Saya yakin ya ada tawaran dari tempat lain. Hmm. Lalu kenapa masih memilih di sini, masih stay di sini? Ya satu, Kak. Gini, ini kalau aku kan dari kacamata saya pribadi, satu company profile perusahaan kan udah bagus, ya. Jepang company dan usianya udah ratusan tahun. Kedua, Ya, produknya ada nggak seperti kita? Nggak ada. Coba cari SPI 55, 60, 18, 30, kan nggak ada. ya di luaran belum Ada, ada. 75 ada, 60 ada, 5 ada toko hijau, ya kan? Toko Cuman hijau kan. pricingnya Tapi beda ya. preminya lebih mahal. Iya, pricingnya Dan beda. saya bilang sama nasabah, simple, kalau di sana lebih murah, saya beli, aku bilang. Saya beli, Iya. kayak gituin. Tapi nyatanya mahal ya, gimana saya mau beli? Gitu. Ya, jadi Kan, kasih lagi mereka yang memilih ya. iya, kita nggak usah maksain, bila perlu floor semua aja. Karena sekarang eranya kan era informasi, kok Indra. Apa-apa mereka mesti compare. Jadi sebelum mereka compare, kita udah kasih kasih pagar-pagarnya. Tujuannya supaya dia sebelum disusupin informasi dari mereka, kita udah kasih imunnya dulu. Nah, ketika kita kasih imunnya dulu, virus mau masuk nggak bisa. Itu kok Indra. Oke, siap, mantap. Bro, ada yang bertanya nih dari Apa? Peti. Peti pertanyaannya agak spesifik ya. Biasanya kalau jual produk SPI, apa yang dikategorikan untuk wealth transfer? Jadi pertama saya positioningnya pertama saya tentuin. Kalau dia nggak business owner, saya nggak akan membahas itu. Itu yang pertama. Saya harus benar-benar ketemu benar-benar up. Kalau nggak up, saya nggak mau ketemu ke Indra. Pasti nggak akan closing. Satu, dia nggak ada duit. Duitnya masih muter. Ditawarin apa aja pasti nolak. Cari Hmm, orang yang uangnya berlebih. Bukan uangnya lagi muter dagang. Kalau muter dagang mau ditawarin produk apapun, bagus apapun, nggak akan beli. Tapi kalau orangnya itu uangnya lebih, suruh pindahin aja sebagian ke sini. Kira-kira mau nggak? jadi Nah, profiling customernya dulu gitu ya. betul. Jangan asal semua ditembak. Jadi Oke. kalau saya pastiin minimal dia punya soliter lah. Itu yang saya tembak. Jadi Jadi ketika saya kenalan sama orang, kalau nabung di mana? Aku pancing dulu. Rekening di mana? Buka soliter di mana? Mandiri atau private atau soliter? Oh, aku di private. Ah, ini ada uang nih gitu loh. pasti ada duit nganggur gitu ya. Nah, itu kan duit dingin. Seharusnya ini yang jago Bu Kartika kok. Bu Kartika tanya saya ini. Nah, ini dari Peti, dari Peti. Nah, Oh iya, ada ini contoh. yes, Bu Kartika ya. ini lebih jago kan, seharusnya. Ya, Eh, seperti itu sih Peti. Jadi, Peti ya harus mulai screening, mulai sekarang. Kerja cerdas lah, jangan kerja keras. Kerja cerdas, ya apakah bisa langsung Pak Septian mereka mau mengambil program ini ya butuh follow up, harus sabar. Dan kita jangan ngejar-ngejar. Orang kaya makin dikejar makin hilang. Tapi kalau kita jual mahal, dia yang cari. Oh iya 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 iya. Gitu. dia jadi merasa kok lu kayak nggak butuh, nggak percaya gua ada duit gitu ya. Iya betul. Ya, ya, ya. Oke, jadi sebenarnya produknya nanti disesuaikan lagi. Yang penting profiling customernya dulu gitu ya. Iya. Oke, siap. Sebenarnya yang jago nih orang-orang bank nih kok tanya sama junior ini. Aduh. Nah, kita belajar lah. Justru yang prestasinya luar biasa di sini kan Tian hari ini lagi kita belajar. Tadi Bro Wewen udah munculin muka. Ada yang mau ditanya nggak tuh? Iya iya.
Teman-teman Mau ada tanya lagi apa yang lagi? mau di ini? Nah, Yang ditanya, Septian, dari tadi kan Ya, ngomongnya udah tentang HNW, wealth transfer segala macam. Tim Septian ada yang anak muda nggak sama organik? oh, anak organik semua tim saya. Kok nggak Ah, ada, Sep, nggak ada, tolong Sep aku nggak. kasih kisi-kisi. Rata-rata yang tak rekrut ini pengusaha semua dan mereka apa ya, bukan full timer di bisnis ini ya, tapi mereka sudah punya bisnis dan mereka jalanin loh. Nah, salah satunya ini ada yang ikut Zoom di sini namanya Pak Alim Suwanda. Nah, Pak Alim Suwanda ini adalah salah satu bukan salah satu, owner dari nasi campur kenanga. Nah, oke, beliau halo Pak Alim. beliau juga kenapa kok mau jalanin? Nah, ya karena saya menawarkan peluang bisnisnya gitu. Kenapa Pak Alimnya mau jalanin? Karena lihat peluang bisnisnya. Dan saya nggak pernah rekrut dari mau agency, mau bankers. Ya saya sudah coba, cuma ya terlalu teknis lah. Banyak teknis, banyak mikir, prosesnya lama, ini itu. Saya pikir-pikir kayak kelamaan, jadi mau nggak mau aku lebih baik organik aja sampai sekarang. Itu. Ya, justru cari yang pola pikirnya sudah bisnis gitu ya. Iya, betul. Gitu, oh ya. Supaya Oke. supaya lebih ringan kan. Kalau orang bisnis kan sudah terbiasa dengan hal yang profesional. Gitu. Lebih Siap, terstruktur lah. siap, siap. Kowen, aman? Aman, keren banget. Jadi pengrekrutnya udah orang yang memang udah ada background usaha ya, Septian ya. Oh iya, kalau ya sorry tuh sih ya, Kowen boleh cek deh. Dari dari Kowen punya tim ya, calon rekrutan yang backgroundnya tidak memiliki latar belakang sebelumnya, alias zero, tidak ada apa-apa. Aku yakin, jangankan gerak, disuruh jalan aja nggak jalan, baru rekrut nih, ya kan AJI udah keluar, tiba-tiba muntaber, mundur tanpa berita, kan nggak ada ceritanya. Aku banyak rekrut orang di awal-awal dulu belajar. Oh ternyata aku ada satu nih sekarang nih. Kenapa kok di asuransi ini beda di MLM? Kalau di asuransi ini terlalu mudah, Kowen. Kenapa? Joinnya cuman bayar AJI. Jadi mereka nggak jalanin pun nggak masalah. Nggak ada ruginya gitu. Coba kalau joinnya 100 juta, Bro, Kowen. Kira-kira dijalanin nggak, Kowen? Benar, Iya benar. kan? Lagi Nah, commute kembali biasanya. lagi, Ya, nggak apa-apa. Jadi ya. intinya ya orang orang Indonesia ini unik ya, dikasih yang mudah, nggak dihargai. Coba kalau utang bisnis 1-2 miliar, pasti dikerjain serius nggak, Ko Indra? Harus serius. Gila, Nah, bayar bunganya gimana? itu. Benar, benar, benar. Makanya kalau saya sih sampai sekarang kalau rekrut rata-rata menengah atas sih, nggak ada menengah bawah sampai sekarang. Karena menengah bawah, maaf kata nih, banyak muntaber, mundur tanpa berita. Benar, mantap. Jadi kita bisa Keren, belajar ya keren, teman-teman Chengli bahwa bro. ya bahwa ketika selain berjualan kita harus profiling customernya, ya bukan berarti kita pilih-pilih gimana, artinya kita harus pelajarin gitu ya. Terus ngerekrut pun kita bantuin orang yang kita lihat dia mau dibantu. Benar nggak bro? Betul, Tadi bukan lu jadi sempat bilang bahwa yang penting dia mau, ya kan? Jangan jangan Heeh, cuma ngikut-ngikutan aja. heeh. Jangan jadi pembantu loh ya. Kita ini bukan Iya, iya. pembantu loh. Oh iya. Kita baru Kita bantu. ini Jadi kita partner. bareng-bareng partner, jalan bareng, orang yang mau ikut bareng sama kita. Betul. Kalau kita yang ngemis-ngemis, ujung-ujungnya biasanya nggak jalan ya, muntaber ya. Ya pasti muntaber. Iya, iya, iya. Kebanyakannya Oke. gitu loh ya. Karena Ya, di asuransi itu kelemahannya cuman itu sih aku lihat. AJI-nya terlalu mudah, karena terlalu kemudahan murah. ya, kemudahan. Coba ikut ikut kelasnya bayar 17 juta, 18 juta. Aku yakin ikut ikut Zoom gini tertib langsung. Mati-matian itu. Datang semua. Iya, Iyalah.
Zoom ini langsung Nah, ngisinya AJ-nya udah langsung dijokiin ratusan lagi. orang. Gitu. Gitu. Siap. Thank you, thank you. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Nah, tuh. Bu Kartika nanya lagi, boleh dengar nggak momen perjuangan, momen jatuh bangun, momen titik terendah apa yang buat trigger untuk tetap bangkit, Bro Tian? Ya, yang membuat aku bangkit, ya kalau down pasti pernah down, nggak mungkin nggak. Ya semua orang pasti punya up and down tuh pasti ada. Cuman di MSIG ini nggak pernah ngedown sih aku pertama. Iya, Karena gas terus ya. bukan ngegas terus, karena memang industrinya memang unik gitu loh. Kalau kita main di kalangan atas kan, jujur aja, kolam uang yang di atas rekening 5 miliar ini kan banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan bukannya orang nggak mau loh. Kita cuman belum dapat orang yang tepat aja. Jadi saya nggak merasa kayak saya itu down gitu lah gitu loh. Saya nggak pernah merasa down. Saya malah simple. Oh, berarti kalau dia nggak cocok dengan produk ini, berarti duitnya belum lebih. Ya, jadi Kalau cari yang lebih pasti memang digeser. Heeh. Berarti uangnya lagi mepet. Kalau dulu awal-awal presentasi ditolak, ditolak, ditolak ya pernah. Cuma itu kan beda, 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 beda tujuan ya kan. Kalau ya, sekarang sih simpel. Saya tuh dari 10 nasabah yang langsung oke itu pasti 1 2. Yang sisanya butuh follow up 6 sampai 8 kali. ya, buat Sisanya mereka pasti nggak ini ikut ya. itu ada. Kuncinya kita harus sabar. Dan yang penting ada aktivitasnya. Kalau nawarin satu udah pasti nggak dapet, bener nggak? Mm-mm. Karena 10 Ya, ada yang kebagi-kebagi. ya makanya kalau saran saya mulai sekarang ya pinter-pinter screening nasabah lah, jangan asal gitu loh. Apalagi kondisi ekonomi kayak gini kan. Kalau kita main yang ekonominya gonjang-ganjing, kita mau ngecap produk sebagus apapun, logikanya beli nggak? Nggak akan. Jadi udah mulai arahnya dirubah aja, arah mainnya. Jadi nggak bisa motivasi, yes, 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 nggak bisa. Kita pakai strategi kerja cerdas saja. Ingat Ya, udah, kerja keras nggak buat kita kaya loh. Jadi ya, zaman caranya ini kita udah harus nggak, iya, zaman ini udah nggak kerja keras lagi. Kita harus bisa kerja cerdas. iya, kerja cerdas. Karena saya mikir ya, ya saya ketika melakukan ini nanti tim saya juga melakukan main besar juga gitu loh. Saya dari sekarang, Go Indra, orang yang tak rekrut kalau daftar namanya jelek, aku nggak akan rekrut, Go Indra. Percuma juga. Udah sampai begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi mulai sekarang itu ibaratnya kalau Bu Kartika punya anak cewek cantik, ya kan? Ada cowok ganteng kaya, ada yang satu ganteng miskin, pilih mana? Kalau ganteng kaya dong, nggak usah Lah, dulu lagi. Iya. betul. Nah, sama kalau kita pilih tim sama pilih nasabah ya harus gitu. Yes. Siap, siap. Oh ya, teman-teman kalau apa? Kalau yang kemarin Sabtu ikut ya, ingat kan saya cerita gini kemarin. Brotian kan gue dari bank Hmm, sebelumnya ya, dari bank hmm, handle customer prioritas juga. Awal hmm, masuk di bank itu memang kan berasa bingung siapa ya mau nyari siapa ya punya duit zaman 2007 punya duit 500 juta minimal. Bingung kan kita mau nyari siapa ya kan. Nah, seiring berjalan waktu ternyata banyak banget loh yang punya duit prioritas itu. Ya nggak? Cuman uh, karena kita nyarinya tadi yang Bro Tian bilang sebenarnya kolamnya ada nih. Karena kita nggak nyarinya screening benar-benar, jadi kita berasa kayak susah dan nggak dapet. Padahal sebenarnya marketnya banyak. Dan kalau orang-orang luas, bank bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya nggak? betul. Atau Ko Indra balik ke bank aja deh. Enggak lah, udah nggak kepikiran kan saya pengen kayak Bro Tian tadi. Jadi full time parenting. Oh iya iya iya, Iya siap kan? siap siap. Nyari nyari duit buat anak-anak. Masa anak-anak kita tinggalin? Ya nggak? Betul betul. Gitu.
Oke, Bu Kartika semoga menjawab ya. Nah, Bro, satu lagi. Buat Bro Tian, apa sih kunci untuk atau maksudnya sukses menurut Bro Tian itu apa gitu? Kunci sukses ya, Hmm, simple sih, nyontek. Udah nggak usah mikir aneh-aneh, nyontek. Kalau di bisnis mau sukses tuh harus nyontek. Konglomerat mana yang nggak nyontek? iya. Udah, caranya apa nyontek? Makanya kalau punya anak sekolahnya jangan dipinter-pinterin. Bahaya nanti. Terlalu perfeksionis. Nggak mau nyontek lagi. Iya. Justru di sini diwajibkan menyontek. Nyontek ya, luar biasa ya. Kalau bicara nyontek ini, teman-teman kalau perhatiin ya Bro Tian juga ya, ada satu produk saya lupa ya apa Wings Group kalau nggak salah ya. Itu Nah, semua produknya nyontek loh. Ya, itu semua ya kan. ATM dari semua. Contoh iya air ya, mineral. Dari Aqua muncul macam-macam Blend brand. Sekarang ada Minerale dan puluhan macam-macam brand. lagi. Nah, Aku Viva, Indomie muncul mie sedap, kayak nah, gitu-gitu. seperti itu. Nah, Rinso muncul daya. Waktu kemarin belum lama saya baru nonton ternyata si apa Wings Group itu caranya dia begitu masuk ke market. Dibiarinin mm-mm, dulu Unilever masuk. Kalau ada produk baru, biarin dulu. Kalau sukses, dia tinggal bikin dengan riset lebih murah katanya. betul. Gitu. Ya belajar dari negeri Cina lah. Apa yang nggak dicontek jadi? Yang jadi semua kan? Ngapain kok ribet Iya, oh gitu? iya tuh. Benar, si Wewen lagi bilang tuh. Tuhan nyiptain langit dan bumi, sisanya made in China. Nah, Dan MSNJ aja China cuma dicontek nyontek. sama company lain. Betul lah. Nah, kalau kita sendiri di dalamnya kan nggak nyontek kan dodol. Aku bilang, aduh. Iya. Septian, Iya. Nah, ya tolong silakan tanya. Oma. Tadi Septian bilang dia ngerekrut kan orang yang level menengah ke atas. Kalau menengah ke atas, kira-kira di usia berapa Maksud yang ya direkrut? aku rata-rata yang sudah matang ya. Dia sudah punya bisnis. Ya rata-rata yang aku rekrut 50 tahun ke atas sih. Nah, kalau 50 tahun ke atas, itu jadi kalau misalnya, ya emang kalau orang sudah mapan kan pada umumnya kan usianya kan sudah segitu, 50 tahun ke atas sampai 60-an. Nah, kalau yang sudah 60-an, produk SPI kan paling produk SPI 100, kalau sudah 50-an ke atas, atau dibelikan untuk anak-anaknya. Oke. Jadi kalau saran saya sih mau tua mau muda, saya bisa tembak segala penjuru Bu Susi. Tergantung ya. Kalau udah Ya. tua banget, ya aku arahin yang ke anaknya atau ke cucunya kan, gitu loh. Yang penting kan tak suruh geser tabungan, ya sama orang bankers lah. Bu, ini lo pindahin dari bank A ke bank B. Aku kasih returnnya lebih tinggi. Sama tak kasih ini. Pindah nggak? Pindah. Nah, kuncinya kita harus bisa mengkomunikasikan produk ini menarik dan bagus. Orang otomatis mau kok mindahin duit. Tapi kalau orangnya, anaknya sudah di luar negeri, sudah nggak ada yang di sini, itu susah ya Septian. Punya duit tapi anaknya di luar negeri. Gimana tuh? Ya kemarin aku tanya Pak Herman, ya itu bisa kok. Katanya untuk pengajuan yang SPI ya online tuh Ya. bisa kok maupun di luar negeri nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Aku udah tanya Pak Herman. Kan tetap non face to face. Tapi kan kalau mau lebih aman ya di KBRI-nya sana waktu tanda tangan. Oh gitu. Ya sebetulnya ada 1001 cara lah. Yang penting kan kita nggak nipu. Siap. Nanti secara teknis didiskusikan lagi ya Oma ya. Iya. Ya, Yang penting udah tahu bahwa sebenarnya bisa. Oke. Nggak ada masalah sebenarnya. Aku udah tanya itu sih. Oke. Thank you. Siap Bu Susi, sama-sama. Oke. Nggak kerasa udah offsetnya lumayan jauh nih, Yan. Nah, teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak? Saya kasih kesempatan satu lagi, 10 detik.
9, 8, 7. Kalau enggak kita udah mau close ini. Heeh. Kalau Tanya mau lagi dong. satu pertanyaan lagi boleh. Ya, siap. Oh, Dengan siapa ini? Wen. Oh iya, silakan Kowen. Tadi ada timnya Bro Septian ngasih campur kenanga. Mm-mm. Ada diskon buat anak-anak Unity kagak? Ada. Pak Alim, gimana Pak Alim? Ada. Nah, Pak Alim. Halo Pak Alim. Pak Alim. Masih ikut nggak Pak Alim ini ya? oh, Pak Alim kayaknya dia ke-mute. Pak Alim. Ada. Nanti bilang aja. ya nanti dikomunikasikan ya. Bisa. Nah, thank you dulu nih buat Kowen, buat Brotian sama buat Pak Lim nih. Udah langsung ditodong. Thank you banget Septian, thank you banget Ko Indra. Oke, ya. Sama-sama. Tian, terakhir boleh ini dong kasih satu quotes buat teman-teman yang ikut hari ini nih. Satu wejangan terakhir lah gitu, yang kira-kira Jangan. ya ongko. Simple sih. Apa yang aku omongin ini, kalau teman-teman nggak lakukan juga zero juga. Ya, pokoknya ikutin aja. Ya. Cukup meniru aja. Dan saya ini Yang jujur harus kalau dilakukan. dibilang sisi manusia nih, sisi duniawi nih. Saya iri loh dengan posisinya Ko Indra, dengan posisinya Bu Kartika. Database kan udah ada. Sebetulnya ya orang bankers kan menangnya database-nya kan udah ada. Itu kan enak banget gitu loh. Nah, cuma Tinggal diolah. tinggal diolah aja. Justru aku kalau secara manusia, wah iri sekali. Waduh enak ya. Nggak perlu meraba-raba. Kalau aku masih raba-raba. Itu sih. Jadi bersyukur yang udah pernah kerja di bank, itu legit itu kalau bisa ngomongnya pas, titiknya pas, ya aku yakin pasti ambil kok produk kita. Apalagi kondisi ekonomi kayak gini. Jadi satu aja. Iya, Saya cuman kasih fakta-fakta apa? Narik dolar sekarang dibatasi. Terus orang punya rekening banyak, dipaksa beli bond. Nah, lebih baik kan pindahin ke sini. Tak ada proteksi, returnnya juga dijamin pasti gitu. Itu sih. Benar. Mantep banget. Saya aja jadi kepikiran. Thank you bro. Saya jadi kepikiran nih. Wah, dari tadi ngobrol gue udah pikir nih. Ini nasabah siapa nih yang mau gue samperin gitu ya. Thank you. Ya, samperin ya bina hubungan lah. Intinya kita tiru dan kita lakukan, ya nggak? Iya, Kalau kalau nggak cuman lakukan dengar ya aja, percuma. iya. Cuman bilang yes pasti bisa aja nggak berhasil Iya. ya. Ya, yes saja nggak cukup, cukupnya Siap, action. mantap. Itu Oke, aja. thank you bro. Kang Asep boleh silakan. Brotian punya quotes, kita juga punya. Tadi Brotian udah ngomong nih. Ini quotesnya Unity, bro. If they can do it, of course you can do it either. Jadi kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya nggak? Jadi kalau Brotian di sini bisa, kita juga pasti bisa. Yang penting action teman-teman. Oke, saya kembalikan ke Kang Asep. Silakan Kang Asep. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Indra. Ini dapat ilmu baru, dapat wawasan baru, dapat cara baru tentunya hari ini ya teman-teman. Jadi simpel sekali nyontek. Kalau nggak nyontek, tapi harus dilakukan. Betul sekali kata Pak Indra. Oke, thank you teman-teman. Kita udah ada di ujung acara. Tapi sebelum bubar, ini kesempatan yang langka teman-teman. Tadi kata Pak Tian dapat diskon. Nah, makanya teman-teman yang mau dapat diskon, yuk open kamera, kita mau Harus foto bareng ada bersama fotonya, pemenang ya. ini. Nah, ya. Kalau nggak ada Kalau nggak ada fotonya fotonya, nggak nggak dapat diskon. Oke, yuk. Saya masih tunggu siapa lagi. Luar biasa sampai dua slide full. Ini wah keren banget. Oke, yuk teman-teman, di open kameranya karena kalau nggak ada wajahnya nggak akan dapat diskon. Oke. Yuk siapa lagi? Sudah siap semuanya? Oke, baik. 3, 2, 1. Kasih senyuman paling manis pada pagi hari ini. Oke, baik.
Teman-teman, nggak kerasa ya, kita sebetulnya masih pengen dengarkan lebih lama lagi, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Nanti kita akan buat sesi kedua ya. Terima Sesi kasih Pak Tian. berikutnya. Oke, Benar. teman-teman, kita mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Tian bareng-bareng jadi open mic. Thank Sekali you, lagi. Thank you, Bro Tian. Septian. Pak Tian. Thank you. Thank you. See you, San. Kang semua. Asep, thank you. Ko Indra, thank you Ya. semua. Banget. Kita ketemu lagi di Senin depan tentunya dengan pembicara yang berbeda teman-teman. Salam sehat untuk kita semua, salam sehat untuk keluarga di rumah, dan selamat pagi. Pagi.